Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Awalia. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pokok tentang patofisiologi di bidang keperawatan atau kesehatan. Patofisiologi di bidang kesehatan. Patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang disebabkan oleh karena ada perubahan struktur dan fungsi sel dan jaringan tubuh. Ruang lingkup patologi. Ilmu patologi yang merupakan dasar dalam praktik klinik terdiri dari lingkup patologi klinis dan patologi eksperimen yang dijelaskan berikut ini. 1. Patologi klinis. Patologi klinis lebih menekan pada analisis penyakit yang mempelajari lebih mendalam tentang sebab dan mekanisme penyakit serta pengaruh penyakit terhadap organ dan sistem tubuh manusia. 2. Patologi eksperimental. Patologi eksperimental merupakan kegiatan pengamatan berbagai perlakuan pada suatu sistem tubuh di laboratorium, lazimnya menggunakan model binatang percobaan atau kultur sel. Nah, di sini ada pembagian patologi. Sebagai sebuah ilmu, maka patologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada patologi anatomi. Ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel, organ, atau jaringan tubuh. Sebagai contoh dalam mendiagnosa penyakit tumor yang diderita pasien, maka yang dilakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap sel tumor sehingga diketahui apakah tumor tersebut jinak atau tumor ganas. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam patologi anatomi terdiri dari pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi bagian dari ilmu patologi anatomi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tubuh. Sebagai contoh yaitu pemeriksaan jaringan dengan cara biopsi sehingga diperoleh diagnosa definitif. Biopsi adalah prosedur medis berupa pengambilan sampel kecil dari jaringan untuk diperiksa di bawah mikroskop. Biopsi dapat dilakukan dari hampir di seluruh tubuh termasuk hati, sumsum tulang, kulit, dan ginjal, serta paru. Yang kedua ada sitopatologi, bagian ilmu patologi anatomi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel tubuh yang didapat atau diambil. Sebagai contoh adalah pemeriksaan sel neoplasma untuk mengetahui tipe sel tersebut termasuk ganas atau jinak. 2. Patologi klinik. Ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia tubuh sehingga bahan pemeriksaannya berupa urin, darah, dan cairan tubuh lainnya. Sebagai contoh dalam menentukan diagnosa penyakit gagal ginjal, maka pemeriksaan patologi klinik yang dilakukan menggunakan bahan urin pasien. Yang ketiga, ada patologi forensik. Ilmu patologi yang mempelajari dan menemukan sebab kematian pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, menentukan penyebab kematian korban yang diduga bunuh diri. Pemeriksaan akan mempelajari apakah benar korban bunuh diri atau dibunuh terlebih dahulu kemudian direkayasa seperti bunuh diri. Dan yang terakhir ada patologi molekuler. Pengembangan ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan struktur kimiawi molekul. Sebagai contoh dalam mendiagnosa penyakit sickle cell, yaitu penyakit di mana kondisi molekul hemoglobin dalam keadaan abnormal. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa ahli memberikan pembagian yang lebih praktis dalam mempelajari patologi, yaitu bahwa patologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Patologi umum. Ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan mekanisme dan karakteristik bentuk dari suatu penyakit. Sebagai contoh yaitu mempelajari kelainan kongenital, radang, dan tumor. Yang kedua ada patologi sistemik, yaitu ilmu patologi yang mempelajari dan menjelaskan suatu penyakit tertentu berdasarkan pengaruh terhadap organ tersebut. Sebagai contoh, kanker paru yang akan berpengaruh pada organ paru-paru. Untuk mengetahui perkembangan tersebut, berikut ini
akan diuraikan beberapa teknik pemeriksaan patologi yang perlu saudara ketahui, yaitu ada patologi makroskopik. Penggunaan mata telanjang dalam mempelajari suatu penyakit sebelum mikroskop digunakan dalam patologi merupakan teknik yang hingga saat ini masih digunakan. Salah satu pemeriksaan patologi makroskopik yang masih digunakan hingga saat ini seperti pemeriksaan otopsi. Pemeriksaan otopsi adalah pemeriksaan bedah mayat, berasal dari bahasa Yunani yaitu lihat dengan mata kepala sendiri. Otopsi terdiri dari dua jenis, yaitu otopsi klinis dan otopsi forensik. Otopsi klinis adalah otopsi yang dilakukan untuk tujuan pembelajaran dan riset mencari penyebab medis kematian, juga untuk kasus kematian yang tidak diketahui atau tidak pasti. Otopsi forensik yaitu otopsi yang dilakukan atas permintaan penegak hukum ketika penyebab kematian mungkin menjadi masalah pidana. Yang kedua ada mikroskop cahaya. Pemeriksaan patologi yang lebih tepat saat ini dilakukan dibanding dengan pemeriksaan makroskopik adalah pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop cahaya. Yang ketiga ada histokimiawi. Histokimiawi adalah ilmu yang mempelajari kondisi kimiawi sebuah jaringan setelah mendapatkan perlakuan menggunakan reagen khusus. Dengan teknik ini secara mikroskopik berbagai keadaan jaringan dan sel terlihat. Yang keempat ada mikroskop elektron. Penggunaan mikroskop elektron saat ini membuat pemeriksaan patologi menjadi lebih luas. Pemeriksaan dapat dilakukan hingga tingkat organel serta menemukan adanya virus dalam jaringan pun dapat dilakukan. Yang kelima ada teknik biokimia. Salah satu teknik patologi yang sering dilakukan adalah pemeriksaan biokimia dengan tujuan untuk mempelajari jaringan tubuh dan cairan tubuh. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai penyakit mempunyai dampak keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang keenam ada teknik hematologi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mempelajari kelainan darah mulai dari teknik yang sederhana yaitu hitung sel sampai dengan pemeriksaan terkini dengan peralatan elektrolit untuk memeriksa faktor koagulasi darah. Yang ketujuh ada kultur sel. Berbagai media untuk melakukan kultur telah dikembangkan sehingga cakupan pemeriksaan patologi semakin luas. Pemeriksaan kultur banyak dilakukan karena mudahnya memonitor respon sel pada berbagai media. Dan yang terakhir ada mikrobiologi medis. Pemberian antibiotik yang tepat pada pasien yang mengalami infeksi akan mudah dilakukan dengan bantuan pemeriksaan mikrobiologi medis. Organisme seperti jamur, bakteri, virus, dan parasit akan mudah dikenali bahwa mikroskop setelah bahan pemeriksaan dicat secara khusus seperti pada nanah. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sensitivitas